Walaupun gue bukan pemilih Presiden Prabowo, ya, gue juga salah satu orang yang menolak keras kebijakan Presiden Prabowo gabung ke BOP. Tapi kalau Presiden Prabowo mau ke Iran, mending diwakilin aja Pak, ya, diwakili oleh Menteri HAM atau diwakili oleh Kepala BGR gitu loh. Di wilayah Iran itu Pak masih banyak rudal balistik, ya. Kita itu belum siap Pak kalau negara ini dipimpin oleh Mas Gibran. Prabowo juru damai Israel-Iran. Mimpi kali ye. Ketika Indonesia tidak lagi memimpin negara non-blok, tetapi menjadi bagian dari kepentingan Amerika Israel di BOP, maka hanya mimpi untuk menjadi mediator perdamaian konflik sang majikan dengan Iran. Di depan AS Israel, Prabowo baru saja diangkat sebagai kacung, sementara di depan Iran yang memiliki keberanian melawan dipandang siapa elu. Untuk menjadi kacung saja, harus bayar upeti 17 triliun. Semua tahu porsi mediasi konflik itu berada di kelas PBB. Prabowo ini GR menjadi orang besar dunia setelah bergaul di BOP. BOP itu badan tertawaan AS Israel atas sukses tipu-tipunya dan makian Palestina atas kebodohan Indonesia yang berada dalam kubu Zionis Israel. Rakyat Indonesia sendiri melihat Prabowo secara terang-terangan telah menandatangani penyerahan kedaulatan negara kepada Trump. Amerika dan Israel berbahagia memiliki budak baru. Baru sehari perang yang mengguncang dunia, Prabowo sudah narsis tawarkan diri untuk menjadi mediator. Rudal AS Israel baru meledak di Teheran dan kota lain Iran. Rudal Iran baru menghancurkan pangkalan AS di Bahrain, Qatar, Saudi dan lainnya. Begitu juga dengan kepanikan di Tel Aviv akibat diguncang rudal Iran. Satu hari perang mulai dan akan bereskalasi, lalu siapa yang percaya bahwa Prabowo bisa mengatasi? Mimpi kelis. Urusan BOP saja kontroversial. Dorongan rakyat agar segera keluar juga kuat. Ini akibat ia membuat perjanjian internasional seenaknya tanpa mengikuti ketentuan konstitusi. Presiden Prabowo melanggar UUD 1945. Bahkan dengan duduk bersama negara biadab, jelas menginjak ideologi negara khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Israel itu negara zalim dan tidak memiliki adab. Kesiapan Prabowo menjadi juru damai perang AS Israel, dan segera terbang ke Teheran adalah ide bagai pungguk merindukan bulan. Ketimbang realistis lebih dekat ke narsistis. Utopis bahkan mistis. Berangkatlah ke Teheran membawa bayang-bayang Trump dan Netanyahu, dijamin tidak akan bisa kembali. Abis dan tamat cerita Prabowo. Perang atas konflik serius seperti itu dianggap bisa selesai dengan diplomasi joget gemoy di panggung. Weleh, urusan dalam negeri saja sudah berat-berat brot. Prabowo tidak becus mengelola negara. Lihat kinerja Polri, hubungan dengan Jokowi, MBG, impor India, koperasi ambisi, korupsi, kebrengsekan menteri, pengangguran, kesenjangan, hingga Gibran dan mainan masa depannya. Indonesia semakin gelap saja. Prabowo bukan pemimpin yang memberi harapan. Omon-omon gedenya menjadi karakter. Semakin terlihat terang akan ketidakmampuannya. Pelanggaran ideologi dan konstitusi adalah kejahatan serius bangsa. Pilihan rakyat semakin sulit dan sempit. Awal hanya minta maksulkan Gibran, namun kini terpaksa harus mendesak agar maksulkan Prabowo dan Gibran. Konstitusi mengatur mekanismenya. Prabowo Gibran telah merusak kedaulatan negara, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum. Baju kepemimpinan negara terlalu kebesaran bagi keduanya. Kedodoran jadinya.